Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Yusuf Nurullah, Prodi Teknik Produksi Benih dengan NIM 41231751. Di sini saya akan membahas tentang penyimpanan benih padi menggunakan berbagai jenis pengemasan. Yang pertama, pengertian pengemasan benih padi. Yang kedua, tujuan pengemasan benih padi. Yang ketiga, prinsip pengemasan benih padi. Dan yang keempat, permasalahan pengemasan benih padi. Dan yang terakhir, metode pengemasan benih padi. Pengertian pengemasan benih padi. Pengemasan benih padi adalah proses menyediakan wadah atau bahan untuk melindungi benih dari kerusakan dan menjaga mutunya. Pengemasan benih padi juga dapat menciptakan lingkungan mikro yang optimal agar benih tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan selama penyimpanan. Penyimpanan benih yang baik dan benar akan dapat mempertahankan kualitas benih padi selama kurun waktu tertentu. Penyimpanan benih padi yang biasa dilakukan oleh petani adalah dengan mengemas benih padi dalam kurung ukuran 40-50 kg yang terbuat dari rami atau plastik anyam. Tujuan pengemasan benih padi ada 5, yaitu 1. Melindungi benih dari kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme lingkungan basah, panas berlebih, dan hama. Yang kedua, menjaga mutunya. Lalu yang ketiga, menghindari serangan serangga. Yang keempat, mempertahankan viabilitas dan vigor benih. Lalu yang terakhir, menciptakan ekosistem ruang simpan yang baik bagi benih sehingga benih dapat disimpan lebih lama. Prinsip pengemasan benih padi seperti gambar di PPT ini. Prinsip dasar pengemasan benih adalah untuk mempertahankan viabilitas dan vigor benih. Dan salah satu tolak ukurnya adalah kadar air benih. Benih padi memiliki sifat sedikit mudah menyerap dan menahan uap air, sehingga perlu dikemas bila disimpan dalam ruang terbuka. Slide selanjutnya, bahan kemasan yang baik adalah yang memiliki kekuatan tekanan, tahan terhadap kerusakan, serta mudah sobek. Bahan untuk kemasan banyak macamnya dan masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Bahan pengemasan benih dapat berasal dari karung goni, plastik, kertas, aluminium foil, maupun kaleng. Bahan kemasan benih di daerah tropikal basah umumnya memiliki sifat impermeabilitas terhadap uap air. Sifat lain yang penting adalah mempunyai daya rekat, kuat, elastis, mudah diperoleh, mudah dan tahan lama. Selanjutnya, berdasarkan sifat porositasnya, wadah benih dapat dibedakan atas 2, yaitu wadah kedap terhadap kelembapan, lalu wadah poros. Wadah kedap terhadap kelembapan, wadah tersebut terbuat dari polietilin, baja, kaleng, timah, aluminium, dan sebagainya dengan ketebalan tertentu. Wadah tersebut mampu mencegah terjadinya pemasukan atau pengeluaran kelembapan. Lalu yang kedua, wadah porus. Wadah tersebut terbuat dari kapas, jute, kertas, dan sebagainya. Dan sering digunakan untuk benih serealia. Wadah ini memerlukan kondisi tempat penyimpanan yang kering, sehingga dapat mempertahankan kadar air benih sekitar 12%. Pertimbangan dalam penggunaan wadah pengemasan. Yang pertama, jumlah atau bobot yang dikehendaki. Lalu yang kedua, perlindungan yang dikehendaki. Ketiga, harga wadah. Yang keempat, kadar air awal simpan. Dan yang terakhir, lama penyimpanan. Permasalahan pengemasan benih padi. 1. Penyimpanan benih padi yang biasa dilakukan oleh petani adalah dengan mengemas benih padi dalam kurung ukuran 40-50 kg yang terbuat dari rami atau plastik anyam. Pengemasan seperti ini menyebabkan fluktuasi karena uap dalam udara yang secara bebas bergerak dalam kandung tersebut.
Kombinasi antara suhu tinggi dan kelembapan yang relatif tinggi akan mengarah pada gangguan serangga atau kantung. Meskipun gabah dikeringkan dengan cara yang tepat sebelum disimpan. Selain itu, kendala pengemasan dengan cara demikian adalah adanya binatang menyerat seperti tikus yang akan memakannya, karena petani tidak mempunyai gudang khusus untuk menyimpan benih. Hanya diletakkan begitu saja di dalam ruang atau lubung. Yang kedua, faktor material terdiri dari kemurnian benih, yaitu masih terdapat kotoran benih pada saat benih akan dikemas, dan kemasan tidak layak pakai, yaitu produk tanpa label, plastik kemasan berlubang, dan penggunaan karung bekas. Dan yang ketiga, faktor metode terdiri dari alur proses pengemasan tidak tertulis, yaitu tidak adanya alur proses pengemasan secara tertulis. Metode pengemasan benih padi. Penyimpanan benih padi yang dikemas menggunakan 3 macam pengemas. Yang pertama, kantong plastik dengan ketebalan 0,8 mm. Kantong plastik dengan ketebalan 0,8 mm memang paling praktis. Akan tetapi, apabila disimpan di lubung petani mengalami kendala yang dimakan tikus. Yang kedua, kaleng bertutup. Kemasan kaleng lebih aman dari serangan tikus, tetapi memerlukan space yang banyak. Yang ketiga, kaleng tertutup dengan kondisi kedap udara. Caranya, kaleng diisi benih, kemudian diberi lilin hidup selama 10 menit, selanjutnya ditutup rapat. Penyimpanan menggunakan kaleng kedap udara memberikan daya kecambah paling stabil dan jumlah benih yang terinfeksi jamur paling rendah, sehingga dapat direkomendasikan kepada petani dalam menyimpan benih padi dan benih padi setelah disimpan selama 7 bulan berkadar air 10-12% dan daya kecambah 88,00 sampai 99,33%, sehingga benih padi tersebut masih memenuhi syarat sebagai benih sesuai dengan SNI Standar Nasional Indonesia, kadar air benih pada 13%. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.